Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya lah yang telah memberikan rahmat sehingga kita masih diberikan kenikmatan sampai pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teguh Maulana selaku sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Tentunya tidak sendiri, saya dan kelompok saya, yakni ada Andini Nur Afifah, ada Wildan Agustian, dan Zahra Azizah, serta Febi Rahma. Baik, selanjutnya akan dijelaskan apa itu bubu oleh Zahra Azizah. Bubu merupakan alat tangkap semacam perangkap yang memiliki satu atau dua pintu, baik digunakan dengan atau tanpa kapal. Bubu umumnya terbuat dari bambu yang dirakit, namun ada pula yang terbuat dari anyaman rotan dan kawat. Bubu memiliki beberapa bagian konstruksi pembentuknya, yakni mulut, pintu bubu, dan tempat penyimpanan. Bentuk bubu bervariasi, ada yang seperti sangkar, silinder, gendang, kubus, bulat tengah, lingkaran, dan lain-lain. Menurut Martha Suganda pada tahun 2003, bubu dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan teknik pengoperasiannya, yakni bubu dasar, bubu apung, dan bubu hanyut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Yang selanjutnya adalah bubu dasar. Pengoperasian alat tangkap bubu dasar tidak dapat dipasang di mana saja, melainkan dipasang di perairan karang ataupun bebatuan yang dilengkapi pelampung dan dihubungkan dengan tali. Biasanya, proses penangkapan dilakukan selama 1 hari, misal dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, maupun sebaliknya. Adapun tahapan operasi penangkapan bubu dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Tahap mempersiapkan pengecekan sarana operasi penangkapan bubu. Yang kedua, tahap pencarian fishing rod. Yang ketiga, pemasangan bubu dasar di perairan. Yang keempat, perendaman atau kita mendiamkan bubu tersebut di dasar perairan. Yang kelima, proses menaikkan bubu dasar. Hasil tangkapan itu sendiri biasanya terdiri dari berbagai jenis ikan dan udang kualitas baik, seperti kakap, kakatua, ekor kuning, ikan kaji, lencam, udang penait, udang barong, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Kemudian yang kedua ada bubu apung. Disebut bubu apung karena pengoperasiannya tidak di dasar perairan, melainkan mengapung di perairan pada kedalaman yang sudah disesuaikan, sehingga jenis bubu ini tidak merusak karang. Bubu dipasang dengan tali panjang yang telah disesuaikan dengan kedalaman air, dengan penempatan tampung pada bagian atas atau samping bubu agar bubu dapat mengapung. Kemudian dihubungkan dengan jangkar dengan kedalaman 1,5 kali dari kedalaman air. Hasil tangkapannya adalah jenis ikan kaji, seperti ikan terbang, julung-julung, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada bubu hanyut. Prinsip pengoperasiannya sama seperti bubu dasar, namun bubu hanyut ini dikhususkan untuk menangkap ikan terbang atau flying fish. Biasanya dioperasikan pada saat musim timur atau pada saat musim pemijahan ikan terbang, atau biasa dikenal dengan sebutan patorani. Seperti yang sudah diketahui dari namanya, bubu jenis ini dioperasikan dengan cara dihanyutkan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Teguh. Oke, selanjutnya ada armada penangkapan ya. Untuk mencapai daerah target tangkapannya, para nelayan bubu menggunakan bantuan berupa kapal kecil atau perahu yang biasa digunakan untuk mendukung pemasangan alat tangkap bubu
di laut berbagai macamnya. Ada beberapa di antara di sini ada 2 contoh macam perahu untuk bubu ya. Yang pertama ada perahu bubu tangkap rajungan. Nah, alat tangkap rajungan dibawa dengan kapal berukuran panjangnya 7,8 meter dengan lebar 1 meter dan tinggi 0,9 meter. Jenis yang digunakan oleh kapal ini atau kapal Yanmar yang biasa disebut, yang terletak di samping kanan kapal dengan kekuatan 8,5 pk. Terdapat juga penyeimbang kapal yang berdiameter 12 cm terbuat dari bambu. Contoh yang kedua, ada perahu bubu tangkap keong macan, yakni perahu yang terbuat dari bahan kayu berukuran 0,87 sampai 2,48 gt dengan panjang 6,8 meter, lebarnya 1,3 sampai 2 meter dan tingginya 0,5 sampai 0,8 meter. Nah, perahu yang menggunakan mesin inboard engine atau berkekuatan 12, 16 dan 20 pk yang berbahan solar dan terletak di bagian tengah kapal. Next. Nah, selanjutnya ada daerah penangkapan. Nah, bubu ini termasuk jenis alat tangkap yang sifatnya pasif atau menetap di dasar perairan dan bertujuan menangkap ikan-ikan demersal. Maka penentuan daerah penangkapan didasarkan pada tempat yang diperkirakan banyak terdapat ikan demersal, biasanya tandai dengan banyak terumbu karang. Nah, berikut merupakan contoh daerah pengoperasian bubu berdasarkan ukuran bubu. Daerah pengoperasian bubu kecil, yaitu bubu yang berukuran kecil, biasanya dioperasikan pada daerah terumbu karang dengan kedalaman 1 cm hingga 5 meter, biasanya di antara bibir pantai gitu atau di perairan air payau. Yang kedua ada daerah pengoperasian bubu berukuran sedang. Bubu dengan ukuran sedang biasanya dioperasikan pada daerah karang atau berbatu pada kedalaman 4 meter hingga 6 meter. Dengan lama trip pengoperasian adalah 3 hari. Dan ketiga, daerah pengoperasian bubu berukuran besar. Bubu dengan ukuran besar biasanya dioperasikan pada kedalaman 7 meter hingga 20 meter dengan daerah penangkapan pada laut dalam. Dengan lama trip pengoperasian yaitu 7 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Yang selanjutnya alat bantu penangkapan. Yang pertama yaitu umpan. Alat tangkap bubu pada umumnya hanya menggunakan alat bantu penangkapan berupa umpan. Karena alat tangkap bubu merupakan alat penangkapan ikan yang masih bisa dibilang tradisional. Umpan yang digunakan biasanya ikan-ikan kecil atau potongan ikan saja. Yang kedua, lampu. Dalam sebuah penelitian oleh Waris tahun 2019, didapatkan adanya inovasi terhadap alat tangkap bubu dengan menambahkan alat bantu penangkapan selain umpan, yaitu berupa lampu LED. Diketahui bahwa beberapa jenis ikan memiliki sifat fototaksis positif, di mana ikan akan mendatangi dan berkumpul di sekitar sumber cahaya. Pada penelitian ini, didapatkan bahwa hasil tangkapan ikan dengan menggunakan kombinasi alat bantu berupa umpan dan lampu LED lebih banyak dibandingkan dengan hanya menggunakan umpan ataupun menggunakan lampu LED saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Selanjutnya merupakan komparasi alat tangkap bubu di perairan Asem Doyong Pemalang yang disesuaikan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 18 Tahun 2021. Dari aspek jumlah unit dan Permen Nomor 18 Tahun 2021, bubu dioperasikan dengan jumlah kurang dari sama dengan 300. Sementara di perairan Asem Doyong menggunakan 150 unit bubu dalam sekali
Jadi terdapat kesesuaian karena tidak melebihi batas unit buku di perairan dari standar spesifikasi Kemen. Yang kedua, aspek jenis kapal. Berdasarkan Kemen, menggunakan kapal berkurang kurang lebih dari sama dengan 5 GT. Sedangkan di perairan Asem Doyong memakai kapal berukuran 3 GT. Jadi terdapat kesesuaian karena tidak melebihi batas ukuran kapal di jalur penangkapan ikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya adalah inovasi alat tangkap. Alat tangkap bubu merupakan suatu alat tangkap perangkap yang masih bersifat tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi terhadap alat tangkap tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pada operasi penangkapan. Dalam penelitian Sapaan dan Kumaseh 2009, alat tangkap bubu lokal Sumba terbuat dari bahan bambu sehingga kan mudah rapuh atau rusak apabila digunakan terus-menerus di air laut dalam waktu yang cukup lama. Maka modifikasi yang dilakukan oleh Sapaan dan Kumaseh itu adalah dengan mengganti bahan bambu menjadi rangka dan bahan dasar dari besi, mengganti rangka bahan dasar dari besi dan bahan sumbanya terbuat dari jaring PE multifilament. Selanjutnya next. Hasil tangkapan. Hasil tangkapan dari data berikut adalah merupakan hasil penangkapan rajungan atau Prontus SP dengan menggunakan bubu lipat yang digunakan di nelayan di Kabupaten Rembang yang merupakan daerah pesisir. Hasil penangkapan dikhususkan untuk menangkap rajungan Prontus SP walaupun tidak dipungkiri ada biota laut yang mungkin tertangkap dalam buku tersebut. Oke, selanjutnya lanjutkan. Baik, yang selanjutnya yaitu terdapat kesimpulan. Yang pertama ada bubu adalah perangkap yang mempunyai 1 atau 2 pintu masuk dan dapat diangkat ke beberapa daerah penangkapan dengan mudah dengan perahu atau tanpa perahu. Bubu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada badan, mulut, pintu bubu, dan tempat penyimpanan. Yang ketiga, menurut Mas Suganda 2003, bubu terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan teknik pengoperasiannya, yaitu ada bubu dasar atau ground fish pot, bubu apung atau float fish pot, bubu hanyut atau drifting fish pot. Yang keempat, para nelayan memasang alat tangkap bubu di kedalaman perairan 5 hingga 20 meter, yakni dengan menggunakan kapal kecil atau perahu. Perahu digunakan sebagai alat transportasi dari darat menuju ke daerah pemasangan bubu. Bubu dasar termasuk jenis alat tangkap yang sifatnya pasif atau menetap di dasar perairan yang bertujuan untuk menangkap ikan-ikan demersal atau spesies lainnya. Yang keenam, terdapat perahu atau kapal kecil yang digunakan untuk mendukung pemasangan alat tangkap bubu. Beberapa di antaranya yaitu rajungan dan keong macan. Yang ketujuh, daerah pengoperasian bubu berdasarkan ukuran dibagi menjadi 3, yaitu ada bubu kecil, bubu sedang, dan bubu besar. Yang kedelapan, alat bantu dalam alat tangkap bubu yakni berupa umpan dan lampu. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.